Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman tentang tata krama yang harus diajarkan kepada anak sejak usia dini. Pernah nggak sih kita melihat anak-anak yang sering merebut mainan temannya, kemudian berkata-kata dengan bahasa yang kasar, atau anak kecil yang suka masuk ke dalam rumah atau masuk ke dalam kamar tanpa permisi, tanpa mengetuk pintu, tiba-tiba masuk saja. Mungkin hal semacam itu kita anggap suatu hal yang wajar, namanya juga anak kecil, gitu kan. Namun suatu kewajaran itu ketika kita biarkan, kelak akan menjadi kebiasaan dari anak kita, atau bahkan menjadi perilaku atau attitude bagi anak kita. Sehingga mumpung masih dini, mumpung masih kecil, kita sebagai orang tua harus memberikan arahan anak kita agar anak kita memiliki tata krama atau perilaku yang lebih baik dari sejak dini. Berikut ada 7 hal yang bisa kita mulai pada anak-anak kita yang usianya masih dini untuk belajar tata krama. Yang pertama, kita membiasakan anak kita untuk mengucapkan terima kasih, minta tolong, meminta maaf, dan permisi. Hal ini tujuannya apa? Untuk menghargai dan menghormati orang lain. Kepada yang sebaya atau seumuran itu bentuk penghargaan. Sedangkan kepada orang yang lebih tua itu sebagai bentuk untuk menghormati. Yang kedua, membiasakan anak kita untuk meminta izin ketika meminjam atau menggunakan barang milik orang lain. Misalnya anak kita ingin meminjam mainan dari temannya, anak kita harus meminta izin dulu. Karena apa? Karena konsepnya barang milik orang lain tidak bisa kita gunakan tanpa izin dari yang memiliki. Ini memberikan pemahaman kepada anak kita bahwa setiap barang memiliki pemilik dan ketika ingin menggunakan harus mendapatkan persetujuan. Yang ketiga, membiasakan anak kita untuk mengetuk pintu sebelum masuk ke dalam ruangan. Nah, hal ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika kita memiliki seorang anak dan anak kita ingin masuk ke ruangan, misal masuk ke kamar orang tua atau kemudian masuk ke dalam rumah temannya, dia harus mengetuk pintu. Ketika oleh si pemilik rumah atau orang yang berada di ruangan mengatakan silahkan masuk, maka anak tersebut boleh untuk membuka pintunya. Namun ketika tidak ada persetujuan, itu tidak boleh masuk, karena bisa jadi ada satu hal yang sifatnya sangat private dan orang yang berada di dalam tidak mau menerima tamu atau tidak mau menerima orang lain untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Yang keempat, mengajarkan anak untuk tidak memotong pembicaraan orang lain dan mendengarkan orang yang sedang berbicara dengan seksama. Hal ini berkaitan dengan menghargai, menghormati orang yang sedang berbicara. Selain itu, orang yang berbicara pasti ingin menyampaikan sebuah informasi yang sangat penting, sehingga mendengarkan dengan seksama sampai pesan itu selesai itu sangatlah penting agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Yang kelima, mengajarkan anak untuk berbicara dengan bahasa yang sopan dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Hal ini harus diajarkan kepada anak kita, baik itu ketika berkomunikasi dengan teman sebayanya maupun kepada orang yang lebih tua. Ketika berbicara dengan teman sebayanya harus menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Begitupun ketika berbicara dengan orang yang lebih tua,
Kalau menggunakan bahasa daerah, alangkah lebih baik menggunakan bahasa yang lebih halus sesuai dengan daerahnya masing-masing. Yang keenam, membiasakan anak kita untuk suka membantu orang lain. Nah, hal ini tujuannya apa? Mengajarkan kepada anak kita bahwa kita itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga kalau kita ringan tangan, tidak berpangku tangan, orang lain nanti akan membantu kita juga ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan atau kita membutuhkan sebuah bantuan. Yang ketujuh, membiasakan anak kita untuk tidak menyerobot antrian. Hal ini mengajarkan anak kita bahwa anak atau kita tidak boleh memiliki ego pribadi, merasa bahwa memiliki urusan penting sehingga harus didahulukan. Padahal ada orang yang mengantri lama, jumlahnya banyak, ya. Bisa jadi mereka memiliki urusan yang juga penting, tapi namanya aturan ya harus diikuti. Karena apa? Sejatinya ketika kita mau mengantri dan tidak menyerobot antrian, kita juga menghargai kepentingan dari masing-masing orang yang mengantri di depan kita. Semoga 7 tips tadi bisa bermanfaat untuk para orang tua, untuk ayah bunda semuanya yang bisa diajarkan kepada anak-anaknya. Jika ayah bunda semuanya memiliki tambahan cara mengajarkan tata krama kepada anak, silahkan bisa tulis di komentar ya. Semoga video ini bermanfaat dan selalu dukung channel Sharing Positif dengan subscribe dan like serta share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.